Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, kita jumpa di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan sebuah cerita mistis yang mistis sekali, sangat-sangat mistis. Sebuah cerita petualangan Sentot dan Edi yang kali ini menuju ke timur Pulau Jawa, tepatnya ke daerah Alas Purwo. Tapi ternyata di perjalanan mereka banyak menempuhi masalah. Dan kali ini masalahnya berada di sebuah desa kecil yang bernama Desa Melangi. Ada yang tahu tempatnya? Nah, seperti apa kelanjutan cerita Sentot dan Edi mengatasi teror-teror dari orang-orangan sawah yang ada di Desa Melangi? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Asap kemenyan belum sepenuhnya sirna dari ruangan balai desa. Sisa-sisa pertarungan antara manusia dan makhluk gaib masih terasa pekat di udara. Aroma hangus jerami dan tanah basah bercampur dengan hawa dingin malam yang menusuk. Di tengah ruang balai, Mbah Sarka terduduk lemas. Tangannya terikat tali oleh Pak Suwarno dan dua warga lain. Tubuh renta itu tampak lelah, nafasnya memburu, tapi sorot matanya tetap angkuh dan penuh kebencian. Pak Lurah yang sejak tadi hanya mengawasi, akhirnya maju dengan wajah penuh kemarahan. Lelaki parubaya berbadan tegap itu bernama Pak Lurah Wiryodipuro, pemimpin Desa Melangi yang dihormati sekaligus ditakuti karena ketegasannya. "Siapa yang menyuruhmu, Sarka?" tanyanya dengan nada dingin. "Siapa dalang dari semua ini?" Mbah Sarka diam, bibirnya tersenyum kecil. Sebelum ia sempat mengeluarkan sepatah kata pun, suasana balai desa tiba-tiba berubah. Udara menghangat secara tidak wajar, disertai bau bunga melati yang menusuk. Lalu dari arah pintu masuk, langkah anggun terdengar perlahan. Seorang wanita parubaya muncul dalam balutan kebaya hitam berhias benang emas. Rambutnya disanggul rapi dan sehelai selendang beludru hitam menggantung di bahunya. Riasannya sempurna, namun sorot matanya tajam menusuk. Wibawanya seperti seorang bangsawan keraton, Nyai Rasini. Semua warga langsung tercekat. Pak Lurah Wiryodipuro memucat. "Gusti Allah," bisiknya nyaris tak terdengar. Nyai Rasini berjalan perlahan seperti menari hingga berdiri tepat di hadapan Pak Lurah. Matanya menatap tajam Lurah Melangi itu. Lalu ia angkat dagunya dengan penuh kebencian. "Iya, semua ini aku yang mendalangi," katanya tegas, suaranya berat, bergetar namun jelas dan penuh wibawa. "Untuk membalas dendam pada kalian semua, terutama kau, Wiryodipuro." Tiba-tiba seluruh tubuh warga desa membeku, termasuk Pak Lurah, Pak Suwarno, Edi, dan para pemuda yang berjaga di sekeliling ruangan. Mereka semua tak bisa bergerak, bahkan bicara pun tidak. Hanya mata mereka yang bergerak menyiratkan ketakutan luar biasa. Tapi tak semuanya terkena pengaruh. Panjul berdiri dengan kuda-kuda waspada. Sentot mengepalkan tangan. Mbah Parto yang rentam memperhatikan dengan tenang, dan Mbah Juri menatap tajam sosok Nyai Rasini.
Keempatnya adalah satu-satunya perlawanan yang tersisa malam itu. Perlu kami ingatkan, Nyai, ini bukan tanah kosong. Ini tanah yang masih disucikan oleh azan dan doa-doa. Kau tak bisa semena-mena, kata Mbah Parto tenang. Tapi Nyai Rasini hanya tertawa kecil. Doamu tak berguna, Parto. Itu hanya bisa menjaga tubuhmu sendiri. Tapi siapa yang akan menjaga hati dari luka masa lalu? Sentot menyeringai. Luka masa lalu? Tapi nggak sampai nyantet satu kampung lah. Namun di balik itu, wajah Panjul menegang. Ia melangkah maju. Ceritakan semuanya. Jangan setengah-setengah. Aku mau tahu kenapa kau tega membunuh orang-orang tak bersalah. Nyai Rasini menghela nafas. Lalu dengan suara tenang namun getir, ia mulai membuka kisah masa lalu yang kelam. Beberapa tahun lalu, suami Nyai Rasini, Ki Widakdo, adalah salah satu calon kuat dalam pemilihan lurah Desa Mlangi. Orangnya lembut, bijak, dan memiliki kelebihan batin. Banyak warga diam-diam menghormatinya. Tapi rival politiknya, Wiryo Dipuro, memainkan cara kotor. Ia menyewa seorang dukun untuk mengirim serangan gaib pada Ki Widakdo lewat santet dan tenung. Namun Ki Widakdo bukan orang sembarangan. Ia melawan serangan itu hingga membuat dukun suruhan Wiryo tewas seketika karena adu ilmu batin. Tapi bukan itu yang membuat Ki Widakdo kalah. Wiryo menyebarkan fitnah, menuduh Ki Widakdo sebagai dukun hitam yang haus kekuasaan. Orang-orangnya menyebarkan desas-desus ke warung-warung, ke langgar, ke sawah dan pasar, hingga seluruh warga mulai percaya bahwa Ki Widakdo adalah dalang ilmu hitam yang ingin menguasai desa. Sampai akhirnya, suatu malam, ratusan warga yang diprovokasi menyerbu rumah Ki Widakdo. Mereka menyeret lelaki tua itu keluar rumah, lalu membakar rumah Nyai Rasini dengan segala isinya. Ki Widakdo selamat, tapi tubuhnya lumpuh. Nyai Rasini pun terusir dari tanah kelahirannya. Sejak itu dendam membara dalam hatinya. Ia berkelana hingga bertemu Mbah Sarka yang haus tumbal untuk menyempurnakan ilmunya. Mereka membuat perjanjian. Nyai Rasini menyediakan alasan dan tanah dendam. Mbah Sarka yang akan mengeksekusinya. Dan sekarang, bisik Nyai Rasini pelan tapi jelas. Kau akan melihat seluruh warga yang dulu membakar suamiku mati satu persatu dan menjadi bahan bakar kebangkitan kekuatan abadi dari dia. Tapi sebelum Nyai Rasini menyelesaikan mantranya, Mbah Juri bergerak cepat. Ia membacakan doa tolak bala, sementara Mbah Parto mengumandangkan azan tepat di tengah balai desa. Satu demi satu, ikatan gaib yang membekukan tubuh warga mulai mengendur. Edi berdiri di depan Pak Lurah melindungi dengan tubuhnya. Pak, seburuk apapun masa lalu, tapi itu tanggung jawab sampean. Panjul merapat ke sisi Mbah Juri dan Mbah Parto, lalu membacakan doa pelepas arwah yang tertahan dalam dendam. Suara Panjul bergetar, tapi keyakinannya kokoh. Nyai Rasini memekik, lalu dengan satu gerakan tangan, ia memanggil sosok-sosok arwah yang dipenuhi luka dan dendam. Mereka muncul dari lantai, dari dinding, dari langit-langit balai desa. Makhluk-makhluk transparan berwujud manusia hangus dengan wajah penuh amarah. Panjul menutup matanya lalu membentangkan kedua tangannya. Dari tubuhnya memancar cahaya keemasan yang menghangat. Ia tidak melawan mereka. Ia menenangkan. Doa-doanya membuat makhluk-makhluk arwah itu terdiam, menangis, dan kemudian satu persatu menghilang dalam cahaya. Sementara itu Mbah Juri merapal doa pukulan, dan Sentot dengan tangan menyala hijau kuning menghantam sisa-sisa penjaga gaib Nyai Rasini. Pertempuran belum berakhir, tapi sekarang semua tahu siapa musuhnya. Nyai Rasini berdiri di ambang kekalahan, tapi juga berbahaya seperti ular yang terpojok. Pak Lurah Wiryo Dipuro kini bisa bicara. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menatap wanita yang dulu pernah dicintai banyak warga desa itu. Nyai,
Kami memang bersalah, tapi jangan libatkan yang tidak tahu menahu. Nyai Rasini tertawa. Waktu tak bisa kau putar, Wiryo, dan penyesalanmu tidak akan mengembalikan Widagdo ataupun aku yang dulu. Suasana mencekam belum juga reda. Semua mata kini tertuju pada Nyai Rasini yang berdiri tenang di tengah keramaian. Hawa panas mendadak menyelimuti ruangan seperti bara yang menyala tanpa api. Bahkan lentera minyak di dinding bergoyang. Api kecilnya tiba-tiba berkedip-kedip seperti hendak padam. Lalu Nyai Rasini mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik selendangnya. Pisau itu mungil, tapi bercahaya merah seolah terbuat dari batu darah. Tanpa ragu, ia menggores telapak tangannya sendiri. Darah hitam legam menetes ke tanah, bukan merah seperti manusia biasa. "Mati yo," bisiknya pelan, tapi terdengar jelas hingga ke sudut ruangan. Tubuh Nyai Rasini mulai berubah. Rambutnya menjulur liar dan memanjang hingga menyentuh lantai. Matanya membesar dengan sorot merah menyala. Kulitnya menggelap menjadi keabu-abuan seperti jelaga. Tubuhnya membesar 2 kali lipat dari manusia normal, menjulang hampir menyentuh langit-langit balai desa. Kukunya memanjang seperti sabit, dan suara nafasnya berubah menjadi erangan yang menggema seperti teriakan ratusan orang dalam satu suara. Mulutnya menganga lebar, rahangnya bertambah panjang, menjulur ke bawah dengan taring-taring hitam tajam. Sesosok raksasa perempuan berdiri di hadapan mereka. "Wiryo!" teriaknya menggelegar. Pak Lurah Wiryo Dipuro terpaku. Panjol dan Sentot bersiap maju. Namun mereka terlambat. Dengan satu ayunan tangannya yang besar, Nyai Rasini menjangkau tubuh Pak Lurah, mencengkram lehernya dan mengangkatnya setinggi hampir 2 meter. "Ini balasan atas semua fitnah, dusta dan pembakaran yang kalian lakukan kepadaku dan suamiku. Kau yang memulainya, dan kau yang pertama harus merasakan azabnya." Cekikan itu begitu kuat, Pak Wiryo berusaha menendangnya, melawan, tapi tubuhnya seperti terhenti. Lidahnya keluar, matanya membelalak, dan seketika tubuhnya dihentakkan ke lantai dengan kekuatan mengerikan. Tanah bergetar, dan Pak Wiryo tidak sadarkan diri. Darah keluar dari sudut bibirnya. Para warga yang mulai bisa bergerak pun bergegas melarikan diri ke arah pintu dan jendela, berhamburan keluar balai desa dengan jeritan dan kepanikan. Tapi Nyai Rasini berteriak panjang, raungan makhluk astral. Suara itu memekakkan telinga, getarannya menghantam jantung. Semua warga yang sedang berlari langsung tumbang satu persatu, jatuh tak sadarkan diri. Beberapa bahkan kejang-kejang, mulut mereka berbusa. Jerit tangis berubah menjadi hening yang mencekam. "Sarka, tugasmu belum selesai," raung Nyai Rasini. Tali pusaka yang tadinya mengikat Mbah Sarka tiba-tiba meledak seperti disentak petir. Pria tua itu bangkit perlahan, menatap ke arah langit dan tersenyum. Ia bersila menutup mata, lalu mulai melantunkan mantra-mantra tua berbahasa Kawi. Suaranya lirih tapi bergetar seisi ruangan. Tanah bergetar, dinding balai desa retak. Suara Mbah Sarka menyatu dengan hawa gaib. Tubuh warga yang tergeletak mulai bergerak-gerak. Jiwa-jiwa mereka ditarik pelan-pelan ke dalam lingkaran gaib yang digambar dengan darah oleh Mbah Sarka di lantai balai desa. Hawa kematian begitu pekat terasa. Namun sebelum semua terlambat, Mbah Juri berdiri tegak. Kedua tangannya terbuka ke langit-langit. Mata tuanya memancarkan sinar kehijauan. Bibirnya bergetar cepat, mulutnya melafalkan wirid-wirid tingkat tinggi. Suaranya tak seperti biasanya, kini terdengar bergema ganda, seolah 2 suara dari 2 alam menyatu. "Tot, Jul, aku pindahkan kita ke tempat yang lebih aman. Pegang erat tubuh kalian." Lalu kilatan cahaya putih menyilaukan meledak di dalam ruangan. Seketika itu juga semua yang ada di dalam balai desa lenyap. Suara, tanah, bangunan, udara,
semuanya berubah drastis. Mereka kini berada di sebuah tanah lapang yang tak dikenal. Langitnya hitam pekat, bukan malam biasa, seperti kanvas kosong tanpa bintang. Awan menggulung merah darah, berputar perlahan seperti amarah yang sedang membentuk badai. Tanah yang mereka pijak bukan tanah biasa, tapi hamparan batu-batu hitam yang memantulkan bayangan seperti cermin. Balai desa tak ada lagi, yang tersisa hanyalah rombongan kecil. Panjul, Sentot, Mbah Parto, Mbah Juri, dan tubuh tak sadarkan diri Pak Wiryo. Di seberang mereka masih berdiri Nyai Rasini dan Mbah Sarka. Mbah Juri menatap langit dan berbisik, "Maafkan aku harus memindahkan kita ke tanah Pangidering Jagat agar tidak menghancurkan dunia nyata." Sentot menoleh, Loh, Edi ketinggalan, Mbah." "Sengaja, karena dia tidak akan sanggup ada di sini." Mbah, ini semacam arena khusus dukun-dukun ya?" Panjul menyaut cepat, "Bukan arena, Tot. Ini supaya pertarungan ini tidak berbahaya bagi manusia lain." Mbah Juri mengangguk pelan. Suara nafas berat terdengar dari segala arah. Tanah retak, langit terbelah samar, dan udara seperti penuh bara api tak terlihat. Nyai Rasini menyerang lebih dulu, membuat Mbah Parto dan Mbah Juri tersentak. Pertempuran pun menjadi tak seimbang. Meski bertiga, Panjul, Mbah Juri, dan Mbah Parto mulai terdesak. 3-2 langkah mundur pun mulai tak terhindarkan. Panjul tersungkur, nafasnya berat, peluh bercucuran dari dahinya, darah menetes dari pelipis. Sentot yang berdiri tak jauh segera berteriak, "Mas Pacul, emangnya kamu gak punya kawan gaib atau apa gitu? Biasanya orang kayak kamu itu ada yang jagain kan? Kayak si Sekar tuh, punya si lembu girang." Panjul menjawab sambil bangkit setengah lutut, "Aku juga punya, Tot, tapi dia sekarang sedang sibuk. Jadi aku harus berusaha mandiri, bertarung dengan kekuatan sendiri. Dan juga namanya itu nggak ada girang-girangnya, Tot." Sementara itu Nyai Rasini terlihat semakin mengerikan. Aura hitamnya semakin kental dan berputar seperti pusaran badai. Sorot matanya merah seperti bara, menyebarkan tekanan luar biasa. Namun mendadak, sebuah sinar putih keperakan menghantam dada Nyai Rasini. Semua menoleh. Ternyata Mbah Parto dengan wajah tenang penuh keyakinan berhasil menyusupkan satu doa pemecah lapisan energi hitam milik Nyai Rasini. Tubuh raksasa itu terdorong beberapa langkah ke belakang. Uap panas mengepul dari luka di dadanya. Suatu prestasi besar yang belum dicapai siapapun sebelumnya. Mbah Juri melirik sedikit tersenyum. "Hebat juga kamu, toh." Namun suasana mendadak berubah. Nyai Rasini mundur perlahan. Wajahnya tidak panik tapi tersenyum. Senyuman dingin, senyuman penuh rencana. Dia menoleh ke samping ke arah Mbah Sarka yang berdiri tak jauh darinya. Masih bersila, tubuhnya sedikit lelah tapi masih berusaha mengumpulkan mantra baru. "Sarka, kau sudah bekerja dengan baik." Mbah Sarka menoleh cepat. "Nyai, maksudmu apa?" Dalam satu gerakan cepat dan brutal, Nyai Rasini mencengkram kepala Mbah Sarka. Tanpa ragu ia meremas keras hingga terdengar bunyi retakan tulang. "Nyai!" teriak Panjul, namun terlambat. Kepala Mbah Sarka pecah, darah segar memancar. Dengan tangan kirinya, Nyai Rasini mengangkat jasad Mbah Sarka yang sudah tak bernyawa tinggi-tinggi ke atas kepalanya. Dengan rakus ia menuangkan darah dari leher Mbah Sarka ke dalam mulutnya, seperti minum dari kendi. Cairan merah itu membasahi wajah dan tubuhnya. Hawa dingin mendadak berubah menjadi hawa neraka yang membakar kulit. Langit semakin gelap, petir-petir liar melintas di kejauhan. Tubuh Nyai Rasini berubah. Dari raksasa mengerikan menjadi makhluk setengah siluman wanita, dan dengan sisik mengkilap serta mata merah menyala terang. "Dengan ini aku menjadi sempurna, tidak bisa mati, dan aku akan membakar desa kalian sampai ke akar-akarnya."
Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tercengang. Bahkan Mbah Juri pun mematung sejenak. Mulutnya tak sanggup berkata-kata. Panjol bergetar. Sentot memegangi dadanya sendiri yang tiba-tiba sesak. "Tot, ini lebih gila dari yang aku kira," gumam Panjol dengan suara tercekat. Langkah kaki Nyai Rasini menghentak tanah, dan setiap hentakan menumbuhkan bunga hitam kecil yang cepat layu. Tanda bahwa alam ini sedang terkontaminasi penuh oleh energi kutukan. Angin kembali berhembus kencang. Tanah bergetar pelan, seperti merespon kemarahan yang meledak dari sosok raksasa Nyai Rasini. Dengan suara berat dan bergema, dia kembali bersuara. Suamiku memberikan segalanya untuk desa ini. Dia membagikan hartanya, tenaganya, bahkan merelakan waktunya siang dan malam untuk membangun desa Melangi. Tapi apa balasannya? Mereka menuduhnya pencitraan karena akan mencalonkan diri. Mereka memukulinya, menyiksanya hingga tubuhnya lumpuh. Mereka bilang dia dukun santet. Padahal dia hanya ingin membela kebenaran. Mereka pantas mati. Petir membelah langit. Cahaya kilat sesaat menyorot wajah Nyai Rasini yang penuh amarah. Darah masih mengalir di sekitar mulutnya. Matanya merah menyala seperti bara neraka. Rambutnya berkibar liar. Sentot yang berdiri di samping Panjol menyipitkan mata, menatap perempuan siluman itu dengan getir. Ia bergumam lirih, tapi cukup untuk terdengar oleh Panjol. Kalau dipikir-pikir, benar juga Mas Pacol. Perlakuan warga ke suami Nyai itu keterlaluan. Mbah Parto langsung menyela. Suaranya tenang tapi dalam, seperti suara air yang mengalir pelan namun membawa bebatuan. Itulah setan, Le. Dia menggunakan amarah dan nasib buruk untuk menyesatkan hati manusia. Dan kalau manusia sudah berani menghakimi, maka apapun akan dia tempuh. Bahkan jalan yang melanggar aturan semesta pun tidak akan dihiraukan. Sentot mengangguk pelan. Tatapannya mulai kembali jernih. Betul, Tot. Jangan biarkan pikiranmu terpengaruhi. Dendam bisa membuat manusia lebih kejam dari setan sekalipun. Sentot menoleh ke Panjol dengan wajah serius. Oke Mas Pacol, aku nggak akan terbawa perasaan. Tapi tiba-tiba dia menyipitkan mata dan mendekat sambil mengendus-endus. Tapi Mas, maaf ini ya, maaf sekali ya. Kenapa baumu kayak bau monyet? Hah? Panjol spontan mundur sambil menutup ketiaknya. Enak aja, ini karena tadi aku mandi nggak pakai sabun. Sabunku ketinggalan di Indomaret. Waktu mau pakai sabunnya Pak Suwarno, malah tinggal sisa tipis. Suasana hening sejenak. Lalu Mbah Juri batuk kecil dan semua menahan tawa. Bahkan di tengah kabut kegelapan dan hawa neraka, celah untuk tertawa meski sebentar masih bisa mereka temukan. Itulah kekuatan mereka yang tak bisa dimiliki Nyai Rasini. Rasa kemanusiaan. Tapi momen itu hanya sesaat, karena tidak lama kemudian Nyai Rasini kembali melangkah maju. Setiap langkahnya menggetarkan tanah. Aura gelap menyebar dari tubuhnya. Dan di baliknya, samar terlihat bayangan suaminya yang dulu tersenyum sendu, penuh luka, memudar perlahan di antara kabut, seolah menatap sang istri dari alam baka. Namun Nyai Rasini terlalu tenggelam dalam dendam. Kalau begitu, kalian semua akan kubuat mencicipi rasa sakit yang suamiku alami. Kalian akan merangkak, menangis dan mati, sama seperti yang dia rasakan dulu. Akan aku bayar lunas semuanya. Waduh, aku nggak bawa kwitansi Mas. Langit kelam menggulung di atas tanah lapang yang tercipta dari mantra pemisah milik Mbah Juri. Udara berbau darah dan kemenyan, sesak dan dingin menyayat, seperti nafas para arwah menari di sela angin. Ranting-ranting kering bergetar meski tak ada angin. Di tengah tanah lapang itu, pertarungan besar pun pecah. Nyai Rasini yang kini telah berubah, tubuhnya membesar 2 kali lipat dari manusia biasa.
Kulitnya memucat dan penuh urat gelap berkilat merah darah. Rambutnya menjuntai liar seperti sulur akar pohon beringin tua. Kedua matanya hitam sepenuhnya, seperti dua sumur tua. Ia melayang rendah dikelilingi aura hitam pekat. Sementara Mbah Parto, Mbah Juri, dan Panjul mencoba menahannya dari berbagai sisi. Mbah Parto menengadahkan tangan, membacakan doa-doa kuno dari kitab para leluhur. Mantra itu memancarkan cahaya putih dari tubuhnya. Mbah Juri menggenggam tongkatnya, memukulkannya ke tanah hingga muncul lingkaran pelindung. Sementara Panjul dengan jurus tendangan cakra buntungnya bergerak tepat, cepat dari sisi ke sisi, mencoba menembus pertahanan si Nyai. Tapi kekuatan Nyai Rasini benar-benar di luar dugaan. Satu ayunan tangannya memecahkan lapisan pelindung milik Mbah Juri. Cakar hitamnya menghantam tubuh Panjul, membuat pemuda itu terpental ke balik batu besar. Mbah Parto pun terdorong hingga mundur beberapa langkah. Bibirnya berdarah, nafasnya tersengal. Satu persatu mereka tumbang. Nyai Rasini berdiri di tengah kepulan asap hitam, menang. Wajahnya menegang oleh amarah yang belum padam. Namun sebuah langkah kaki terdengar. Sentot berdiri tegap sendiri, menatap tajam ke arah wanita siluman itu. "Nyai Rasana, hentikan perbuatanmu sekarang juga." Panjul dari balik batu masih meringis tapi tetap sarkas. "Tot, namanya Rasini, bukan Rasana. Jangan bikin dia makin emosi apa?" Sentot tak menoleh. "Aku tak peduli kamu Rasini, Rasana, rasa-rasa, tapi balas dendam itu gak akan pernah membawa ketenangan." Nyai Rasini menoleh pelan, matanya menyala merah darah. "Tahu apa kau, anak kecil, tentang rasa sakit?" Sentot melangkah mendekat, nada suaranya berat dan dingin. "Aku tahu, karena kelahiranku sendiri adalah rasa sakit itu sendiri." Sunyi, bahkan angin ikut berhenti. Panjul yang nyengir pun melirik. Nyai Rasini menyipitkan mata. "Jangan salahkan aku kalau membunuh anak kecil. Itu karena kau terlalu ikut campur." "Coba saja kalau kau bisa," balas Sentot, ekspresinya dingin. "Aku pernah mengalahkan Raja Jin dari Gunung Penanggungan bersama kawan-kawanku." Dia mulai menyebutkan nama-nama. Ada Gilang, ada Arya, ada Yuda, ada Sekar. "Ah, Sekar? Berarti ada Lembu Girang." Sentot terdiam sejenak, lalu tanpa sadar, "Lembu Girang juga ada." Tapi sedetik kemudian tanah tiba-tiba bergetar. Langit bergemuruh, petir menyambar 3 kali dari langit kelam. Retakan di tanah muncul tepat di samping Sentot. Dari sana muncul asap hitam pekat bercampur percikan api. Sosok besar perlahan naik dari bawah tanah. Tingginya hampir 3 meter. Tubuhnya kekar seperti pahatan dewa purba. Kulitnya berwarna tembaga tua, berurat besar, dan kepalanya kepala lembu lengkap dengan tanduk panjang keemasan. Di tangannya tergenggam sebuah gada besar berlumuran api. Ia menggeram, suaranya rendah dan menggetarkan dada. "Siapa yang memanggil namaku dengan panggilan melecehkan?" Mata tajam makhluk itu menyapu lapangan, lalu berhenti di satu titik. Ia menunduk menatap Sentot dengan tajam. Bocah ini lagi. Harusnya aku sudah bisa menebaknya." Sentot cengengesan dan melambaikan tangan. "Halo Lembu Girang, aku butuh bantuanmu lagi nih." Suasana mendadak canggung, bahkan Nyai Rasini melotot bingung. Mbah Parto dari balik batu mengangkat alis. "Lembu Girang." Lembu Girang menghela nafas berat. "Harga diriku bisa jatuh sebagai salah satu makhluk kuat penjaga gerbang gara-gara bocah ini." Sementara itu, jauh dari alam Pangidering Jagat, sinar matahari temaram menembus celah dedaunan, membentuk garis-garis cahaya keemasan di antara kabut yang menggantung rendah. Burung-burung mulai kembali ke sarang, dan suara jangkrik bersaut-sautan dari kejauhan. Namun,
Di sebuah tanah lapang berlumut yang dikelilingi pohon-pohon tua, sebuah ketegangan memuncak. Gunawan, seekor ular hitam, berdiri tegang, matanya menatap lurus ke depan. Di hadapannya, seekor monyet jantan besar berdiri dengan tangan mengepal, dadanya membusung, dan gigi diperlihatkan dalam ancaman. Lingkaran pertarungan telah dibuat, sebuah garis melingkar dari guratan kayu dan tanah, melengkapi batu kecil sebagai batas. Di luar lingkaran, puluhan monyet lain bersorak, berjingkrak-jingkrak sambil bersiul dan melempar daun ke udara, seperti penonton arena tarung liar. "Gun, kita nggak perlu begini, Gun," ujar Jay, si ular putih yang lebih kalem, duduk cemas di atas batu. "Ini monyet, Gun, monyet. Udah yuk kita cabut aja sebelum..." Gunawan tak menoleh, hanya mengepalkan tangan. "Tidak, Jay. Ini soal harga diri laki-laki. Dia menginjak ekorku, lalu tidak minta maaf. Itu artinya duel." Jay menatap langit. "Masya Allah, Gun, kau ini kebanyakan nonton telenovela India ya?" Sebuah besi tua diketok 3 kali oleh seekor monyet kecil pakai sendok kaleng. Pertarungan pun dimulai. Monyet jantan melompat lebih dulu, langsung menubruk Gunawan sambil mencengkram erat tubuhnya. "Hei, itu pantatku, dan kau sudah 2 kali menghina harga diriku ya," teriak Gunawan kesakitan. Jay dari luar lingkaran berseru, "Gun, mana dia tahu itu pantatmu, bagian tubuhmu sama semua." Gunawan berusaha membalas. Ia membuka mulut, mencoba menggigit bahu si monyet, tapi monyet itu melompat mundur dengan cekatan. Gunawan hanya menggigit udara. Ia sabetkan ekornya, namun monyet itu masih lebih cepat untuk menghindar. Gunawan meluncur, bersiap menggigit kaki si monyet, tapi si monyet melompat sebelum digigit. Dan sayangnya terpeleset. Dia jatuh menimpa Gunawan di tanah. "Kurang ngajar, 3 kali sekarang pantatmu yang pink itu menindih kepalaku." Monyet itu segera bangkit dan ambil jarak. Gunawan menjejak tanah dan melompat tinggi, lalu menukik dengan gaya tombak, seperti akan menusuk lawan dari udara. Tapi si monyet hanya geser setengah langkah ke kiri, membuat serangan Gunawan tak tepat sasaran. Gunawan pun menancap ke tanah, kepalanya menghantam lumpur. Suasana tiba-tiba hening sesaat. Lalu seluruh kawanan monyet bersorak liar sesaat kemudian. Ada yang menari, ada yang memukul-mukul pohon, seolah pertandingan tinju kelas dunia baru saja terjadi. Monyet jantan mendekat, mengangkat tubuh Gunawan dari tanah, memegang ekornya, lalu dengan ayunan ala jurus sumo dilemparkan keluar lingkaran hingga melayang keluar pagar hutan. Jay melompat kaget. "Gunawan!" Namun sebelum ia mengejar, seekor monyet tua berjanggut putih mendekatinya. Ia memakai semacam kalung dari biji pinus dan membawa kantong anyaman kecil. Monyet tua itu menyerahkan kantong tersebut kepada Jay. Terima kasih Mbah Monyet," ucap Jay, bingung tapi sopan. Ia menerima kantong itu yang ternyata berisi kacang rebus. "Bekal untuk perjalanan," ucap sang tetua dalam bahasa gaib hutan yang bisa dimengerti Jay karena darah ular dalam dirinya. Di pinggir jalan aspal, beberapa meter dari hutan, Gunawan tergeletak miring. Seluruh tubuhnya penuh tanah dan luka gores. Jay menyusul dan membantu mengangkatnya. "Sudah kubilang juga, ngapain duel sama monyet?" "Aku tidak kalah, Jay. Itu cuma strategi bertahan mundur." Jay menggeleng pelan, lalu menatap matahari yang mulai tenggelam. Mereka pun kembali berjalan. Gunawan pincang, perban melilit seperti ninja terlantar, mulut tetap cerewet. "Kita ke timur ya, Jay. Katanya di sana ada sumur tua untuk menyembuhkan luka. Tapi sebelumnya kita cari warung. Aku butuh minyak kayu putih dan mungkin memulihkan kehormatan yang hilang." Jay tertawa kecil. Di belakang mereka, hutan mulai kembali sunyi, tapi angin membawa bisikan lembut. Mereka berdua kembali berjalan melata, berdua ke arah matahari tenggelam. Di jalan aspal yang sunyi, meskipun sedikit tertatih,
tapi Gunawan masih sibuk mengunyah kacang rebus. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita dari Sentot dan juga Edi melanjutkan pertempuran dengan siapa tadi? Nyai Rasini, yang kayaknya bakal dibantu oleh Lembu Girang, maksudnya Lembu Gumirang. Seperti apa kelanjutannya? Jadi jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah menuliskan komentar. Jadi jangan lupa tuliskan komen untuk menunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka